Penguasa Istana Naga Langit Bab 261. Kata-kata Ling Zhenchuan membuat Lin Tianhu dan beberapa orang lainnya tertawa. Wajah Chen Baoqiang merah dan putih, meskipun hatinya tidak senang. Tetapi di depan Ling Zhenchuan, dia tidak berani mengatakan apapun. Tidak. Li Weijian buru-buru melambaikan tangannya dan menarik Li Lei dan berkata, "Ini anakku, Li Lei." Chen Baoqiang ini adalah ayah mertuanya. Ling Zhenchuan segera mengerti apa yang sedang terjadi, wajahnya sedikit mereda, tapi masih dengan dingin mengikuti Li Weijian, Li Tua. Begitu banyak orang datang bersama untuk bersulang, kamu benar-benar tidak takut berita makan malamku di sini akan tersebarkan. Wali Kota Ling, saya tidak bermaksud begitu. Saya akan menyuruh mereka pergi sekarang juga. Li Weijian menggigil ketakutan, sebelum menendang Li Lei dengan keras, "Pergi, cepat pergi." Banyak hal tidak berguna. Li Lei sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan melarikan diri, sementara keluarga Chen Baoqiang juga menggigil dan buru-buru mundur. Kali ini, keluarga tersebut kehilangan nyali. Li Lei, ada apa denganmu? Kenapa wali kota Ling bahkan tidak menghendaki kita datang untuk bersulang? Setelah keluar, Chen Qiayao bertanya sambil menatap Li Lei dengan sangat tidak puas. Kamu masih punya wajah untuk bertanya, itu semua salahmu karena mengikutiku. Wali kota Ling seharusnya datang diam-diam untuk makan malam, tiba-tiba banyak orang datang untuk bersulang, tidak bisakah dia marah? Menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok kalian? Li Lei marah atas tendangan yang diterimanya, dan ketika Chen Jiayao meneriakinya, Li Lei juga tidak terbiasa dengannya. Li Lei mengatakan ini, termasuk Li Suzhen, menyebabkan wajah Li Suzhen menjadi merah dan putih. Baiklah, berhentilah berdebat. Bukankah itu cukup memalukan? Chen Baoqiang dengan tidak sabar memelototi kedua orang itu, "Ayo pergi, kembali dan tunggu sebentar." Mungkin sekretaris Li akan mengatakan beberapa patah kata kepada wali kota Ling dan kita akan memiliki kesempatan lagi. Ya, ayahku pasti akan mencari kesempatan lain. Ayo kembali dulu, Li Lei mengangguk dan berkata. Beberapa orang kembali dengan cemberut dengan segelas anggur di tangan. Tapi saat mereka kembali ke kamar pribadi, mereka melihat Chen Ping sudah mengemas semua piring. Chen Ping tidak terkejut melihat keluarga Chen Baoqiang kembali. "Chen Ping, apa-apaan kamu memperlakukan tamu seperti ini? Kamu bahkan belum selesai makan, para tamu bahkan belum pergi, dan kamu sudah mengemas semua hidangan. Kamu tidak mencoba untuk melewatkan tagihan kan?" Begitu dia masuk dan melihat pemandangan di depannya, Li Suzhen memarahi Chen Ping untuk melampiaskan suasana hatinya yang tertekan. "Saya ingat ketika kami pergi tadi, seseorang mengatakan bahwa mereka akan menemani wali kota untuk minum dan tidak akan kembali, jadi mereka menyuruh kami pergi dulu. Agar Anda tidak lupa dalam waktu sesingkat itu, apa maumu?" Chen Ping memandang Li Suzhen dan berkata sambil tersenyum dingin. "Atau apakah orang-orang Pers tidak peduli dengan kalian dan mengusir kalian? Kamu kentut, jangan bilang anggur itu asam ketika kamu tidak bisa makan anggur. Kami sudah lama mengikuti wali kota Ling untuk minum dan bahkan berdenting gelas dengannya, kamu memenjarakan sampah. Bukankah kamu bilang kamu makan malam di wali kota rumah Ling? Mengapa ketika kami bertanya kepada wali kota Ling, dia hanya menjawab tidak?" Chen Zi menunjuk ke arah Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Mereka yang belum tahu, mengira dia dan wali kota baru saja minum. Meskipun dia tahu bahwa Chen Zi sedang berbicara omong kosong. Fakta bahwa keluarga Chen Baoqiang memilih untuk tetap diam adalah persetujuan diam-diam atas bualan Chen Zi. Ketika Chen Ping mendengar Chen Zi mengatakan ini,
Dia langsung tahu bahwa orang ini berbohong, belum lagi anggur yang mereka sajikan di sana masih ada di dalam cangkir dan tidak hilang sama sekali. Jadi bagaimana mereka meminumnya? Chen Zi, kamu bahkan tidak bisa berbohong. Setetes anggur pun tidak hilang dari gelas yang kamu pegang. Bagaimana kamu mengikuti wali kota Ling untuk minum anggur? Menurutku kamu bahkan lebih buruk daripada sampah, kata Chen Ping sambil tertawa menghina. Penguasa Istana Naga Langit bab 262. Chen Zi tertegun dan melihat gelas anggurnya, wajahnya memerah, perasaan dirobohkan dan dipukul di wajahnya saat itu juga sungguh tidak menyenangkan. Mereka merasa bahwa anggur tersebut adalah Maotai edisi terbatas, jadi tidak ada yang mau repot-repot menuangkannya dan mengambilnya kembali untuk siap melanjutkan meminumnya. Dan sekarang Chen Ping telah menangkap celahnya. Kamu tidak peduli apakah kita bersulang atau tidak. Lagi pula kita melihat wali kota Ling, juga lebih baik darimu. Aku ingin bertemu denganmu. Bagaimana cara melunasi tagihan hari ini? Di restoran Master Tiger berani makan makanan pengganggu. Akankah kupas selapis kulitmu? Lalu aku akan lihat apakah kamu masih marah. Ketika Chen Zeng selesai berbicara, dia duduk kembali dan tidak memperhatikan Chen Ping. Siapa bilang aku akan melunasi tagihannya? Kalian punya bagian dalam hidangan ini, aku hanya tidak punya uang untuk membayar. Aku akan lihat apakah kalian bisa pergi. Chen Ping tertawa dan duduk kembali juga. Ketika keluarga Chen Baoqiang mendengar ini, mereka semua membeku. Chen Ping, apa maksudmu? Kami sepakat bahwa hari ini adalah traktiranmu. Apakah kamu mencoba menipu? Chen Baoqiang bertanya dengan cemberut. Tapi aku tidak ingin mengobatinya sekarang, jadi aku akan menipu. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan pergi tanpa membayar. Aku akan melihat apakah Lin Tianhu akan mengupas kulitmu juga, kata Chen Ping dengan ekspresi nakal di wajahnya. Sekarang setelah orang tuanya meninggalkan tempat, Chen Ping tidak perlu bertatap muka dengan keluarga Chen Baoqiang. Meskipun mereka adalah keluarganya sendiri, Chen Ping tidak memiliki sedikit pun niat baik terhadap keluarga Chen Baoqiang. Ketika Chen Ping mengatakan itu, keluarga Chen Baoqiang tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Chen Ping akan mengkhianatinya. Chen Ping, jangan main-main dengan kami. Cepat berikan kami uangnya. Chen Zi panik dan bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping memandang Chen Zi yang bergegas mendekat, wajahnya dingin. Orang ini bahkan tidak memanggil saudara. Dia hanya memanggil kata demi kata. Chen Ping sudah lama ingin memukulnya. Chen Zi langsung berlari ke depan Chen Ping. Chen Ping menamparnya dan langsung jatuh ke tanah dengan keras. Nak, saudara laki-laki. Melihat ini, keluarga Chen Baoqiang berlari mendekat, masing-masing menjerit ketakutan. Chen Zi langsung terbantu dan matanya penuh amarah saat dia melihat ke arah Chen Ping. Tetapi pada saat ini dia bahkan lebih takut pada Lin Tianhu. Jika Chen Ping tidak membayar, maka Lin Tianhu pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ayah, menurutmu jika ini tidak dibayar oleh Chen Ping, maka Tuan Harimau akan melepaskan kita? Chen Zi bertanya dengan ekspresi gugup di wajahnya saat dia menoleh ke arah Chen Baoqiang. Jangan khawatir, kakak iparmu dan Tuan Harimau memiliki persahabatan, karena Tuan Harimau dapat mengirimkan 2 botol anggur yang begitu enak kepada saudara iparmu. Dia tidak akan peduli dengan makanan yang satu ini. Chen Baoqiang berkata sambil melihat ke arah Li Lei dan berkata, Xiao Lei, jika Chen Ping itu benar-benar tidak membayar nanti, kamu dapat berbicara dengan Tuan Harimau dan menyuruh Tuan Harimau mengulitinya. Tetapi jangan mencari masalah dari kami. Li Lei memasang ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengenal Lin Tianhu sama sekali.
Bagaimana dia bisa membuatnya memberi muka? Tetapi Lilei tidak bisa mengatakannya, dia hanya bisa bertahan sekarang. Ya, aku lupa tentang itu. Chen Zi tiba-tiba berhenti panik. Mengusap wajahnya yang kasar dan menyakitkan dan menatap Chen Ping dengan kejam. Chen Ping, sekarang dengarkan aku. Tunggu sampai nanti untuk melihat siapa yang dikuliti. Chen Ping tidak memperhatikannya, tetapi menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Pada saat ini, di luar ruang pribadi, Ling Zhenchuan dan Lin Tianhu berada di depan, diikuti oleh beberapa pemimpin dari berbagai departemen, masing-masing dengan wajah bingung saat mereka mengikuti. Mereka tidak mengerti bagaimana orang besar ini bisa makan di kamar pribadi biasa. Mungkinkah dia datang berkunjung secara pribadi? Lin Tianhu membawa Ling Zhenchuan langsung ke kamar pribadi tempat Chen Ping berada, dan berkata kepada Ling Zhenchuan, "Wali kota Ling. Tuan Chen ada di dalam." Ling Zhenchuan mengangguk dan hendak membuka pintu ketika Li Weijian dengan cepat bergegas dan membukakan pintu untuk Ling Zhenchuan dengan wajah tersanjung. Penguasa Istana Naga Langit Bab 263. Pintu kamar terbuka dan Li Weijian tercengang melihat keluarga Li Lei dan Chen Baoqiang yang duduk di dalam. Dan ketika Chen Baoqiang dan yang lainnya melihat Li Weijian dan Ling Zhenchuan telah datang, mereka semua juga membeku. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Li Weijian bertanya dengan kaget. "Ayah, kami sedang makan di rumah ini, apa yang sedang kalian lakukan?" Li Lei bertanya dengan wajah penuh kebingungan. "Wali kota Ling datang untuk bersulang kepada Tuan Chen." Li Weijian berkata jujur. Begitu Chen Baoqiang mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa seperti sedang bermimpi. Dia berdiri dengan gemetar dengan wajah gembira. "Ling, wali kota Ling. Bagaimana kamu bisa repot-repot datang untuk bersulang untukku? Aku sungguh tidak mampu membelinya." Chen Baoqiang memberikan segelas anggur kepada Ling Zhenchuan. Dia pikir itu karena Li Weijian telah berbicara untuknya dan Ling Zhenchuan merasa malu dan datang untuk bersulang untuknya. "Pergilah, wali kota Ling tidak bersulang untuk Anda. Wali kota Ling bersulang untuk Tuan Chen." Li Weijian tahu bahwa Ling Zhenchuan pasti tidak datang untuk bersulang untuk Chen Baoqiang, jadi dia mendorong Chen Baoqiang menjauh dengan satu tangan. Chen Baoqiang tercengang, dia satu-satunya di sini dengan nama keluarga Chen, dan putranya Chen Zi. Tidak mungkin wali kota datang untuk bersulang untuk Chen Zi. Adapun Chen Ping, yang telah duduk diam, Chen Baoqiang bahkan tidak memikirkannya, seorang tahanan reformasi yang baru saja keluar dari penjara. Wali kota bahkan tidak akan berada di sini untuk bersulang untuknya. "Direktur Li, di sini selain saya, juga tidak ada Tuan Chen lagi." Chen Baoqiang berkata dengan hati-hati. Li Weijian melirik sekilas, memang semua keluarga Chen Baoqiang. Sedangkan untuk Chen Ping itu, Li Weijian juga tidak mau berpikir, seorang pemuda berusia awal 20-an, semuanya polos, bagaimana tidak bisa menjadi Tuan Chen di mulut Ling Zhenchuan. "Wali kota Ling, apakah kita salah ruangan? Tidak ada Tuan Chen di sini." Li Weijian berkata dengan hati-hati. Tersesat, Lin Tianhu mendorong Li Weijian ke samping dan berjalan menuju Chen Ping. Dan Ling Zhenchuan mengikutinya dan menghampiri Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, ku dengar kamu juga minum di sini, jadi aku sengaja datang untuk bersulang. Kuharap aku tidak mengganggu Tuan Chen." Ledakan. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Mata semua orang membelalak tak percaya. Keluarga Chen Baoqiang tidak dapat mempercayainya. Dan beberapa orang yang mengikuti Ling Zhenchuan di sini juga tidak dapat mempercayainya. Sulit dipercaya bahwa kepala kota berbicara dengan sangat sopan kepada seorang pemuda berusia awal 20-an.
Hanya Lin Tianhu yang tersenyum dingin dan melirik kerumunan. Beberapa orang yang mengikuti Ling Zhenchuan ke sini dengan cepat bereaksi, karena Ling Zhenchuan sangat sopan kepada pemuda itu, pasti ada alasannya. Mungkin pria ini adalah putra seorang tokoh besar di ibu kota provinsi atau bahkan Kyoto. Memikirkan hal ini, para pemimpin dari berbagai departemen yang mengikuti maju bersama, satu persatu. Bersulang dengan sopan kepada Chen Ping, dengan segelas anggur. Wajah keluarga Chen Baoqiang membiru dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana para pemimpin besar di mata mereka bisa begitu sopan kepada Chen Ping? Mereka tidak bisa mengerti. Yang juga tidak dapat dipahami adalah bahwa Li Weijian, dia memandang Chen Baoqiang. Berharap Chen Baoqiang dapat memberinya penjelasan, karena dia sedang mengikuti acara penting untuk makan malam, mengapa dia tidak memberitahunya. Chen Baoqiang sekarang bingung. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Li Weijian? Mungkinkah Chen Ping adalah seorang buruh reformasi dan bukan orang besar? Tuan Chen, apakah anggur ini masih terasa enak? Aku akan mengambil sebotol dan menuangkannya untukmu. Lin Tianhu memandang Chen Ping dan melihat gelas anggur di depannya kosong, jadi dia bertanya pada Chen Ping. Anggur jenis apa? Chen Ping menatap Lin Tianhu. Itu adalah 2 botol anggur Moutai yang saya berikan kepada Tuan Chen. Saya pikir kedua botol ini sudah diminum. Lin Tianhu menunjuk ke botol kosong dan berkata, aku tidak meminumnya sedikit pun. Seseorang berkata kamu memberikannya padanya dan tidak mengizinkanku meminumnya. Chen Ping memandang Li Lei, yang sudah lama ketakutan, dan berkata sambil tersenyum dingin. Penguasa Istana Naga Langit bab 264. Sial, siapa yang meminum anggur yang kuberikan pada Tuan Chen? Majulah untukku. Lin Tianhu sangat marah saat tatapannya menyapu keluarga Chen Baoqiang. Kali ini, keluarga itu ketakutan setengah mati, masing-masing dengan wajah pucat, hanya saja tatapan mereka semua memandang ke arah Li Lei. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Aku tidak mengatakan apa-apa, kalian berpikir begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Li Lei sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia langsung mengencingi dirinya sendiri. Nama Lin Tianhu seperti petir di telinganya, sekarang membuat Lin Tianhu marah, itu tidak mencari kematian. Jadi, kamu ini nak? Siapa kamu sehingga aku perlu menyajikan anggur untukmu? Lin Tianhu bergegas ke Li Lei dalam 2 langkah dan memegang kerah Li Lei, keluarkan anggur untukku. Ledakan. Lin Tianhu menghantamkan tinjunya ke perut Li Lei, secara langsung menyebabkan Li Lei menjerit kesakitan. Harimau, Tuan Harimau, jangan pukul, ini anakku, demi aku, jangan pukul. Melihat ini, Li Weijian buru-buru melangkah maju dan menarik Lin Tianhu. Asteris, 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 asteris you, siapa kamu? Saya berikan wajahmu. Kamu seorang kepala biro kesehatan. Apakah kamu layak? Lin Tianhu menendang Li Weijian dan memukuli Li Lei. Mengalahkan Li Lei hingga dia berteriak seperti hantu, menakuti keluarga Chen Baoqiang hingga meringkuk di sudut. Tubuh mereka gemetar hingga tidak bisa berhenti. Tuan Harimau, anggur lebih banyak uang, saya membayar Anda, membayar Anda. Li Weijian tidak bisa melihat putranya terbunuh. Dia hanya bisa mengatakan bayar untuk itu. Ini Maotai edisi terbatas, 1 botol setengah juta, 2 botol 1 juta. Lin Tianhu berteriak pada Li Weijian. 1 juta? Li Weijian langsung tercengang. Dia hanyalah seorang kepala biro kesehatan, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil baginya. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dia tidak mampu mengeluarkannya setelah uang itu ada di tangannya.
Jika terlalu banyak, biarkan anakmu memuntahkan anggurnya. Lin Tianhu berkata dan melontarkan beberapa pukulan lagi ke perut Li Lei, menyebabkan dia meratap dan meratap. Tuan Macan, jangan pukul, jangan pukul. Aku akan memberi, aku akan memberi. Li Weijian mengeluarkan ponselnya dan mentransfer $1 juta melalui giginya. Menerima uang tersebut, Lin Tianhu kemudian melepaskan Li Lei dan berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, ini semua salahku karena tidak mengaturnya dengan benar. Aku akan meminta seseorang segera mengambilkan anggurnya. Lin Tianhu memerintahkan seseorang untuk pergi dan mengambil anggur Maotai versi cadangan lagi. Sementara Chen Ping memandang keluarga Chen Baoqiang yang menggigil sambil mencibir. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika saya tidak membayar makanan saya, Lin Tianhu akan menguliti saya? Chen Ping bangkit dan berjalan menuju keluarga Chen Baoqiang. Chen Baoqiang sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri, meringkuk di sudut. Meninggalkan Chen Baoqiang dan Li Suzhen melindungi di belakangnya. Chen Ping, ini semua salah paman kedua. Jangan repot-repot dengan Chen Zi, dia masih anak-anak. Paman kedua akan membayar makanan ini, paman kedua akan membayar. Chen Baoqiang berdoa kepada Chen Ping. Lin Tianhu, hitung tagihannya. Chen Ping berkata pada Lin Tianhu. Lin Tianhu mengangguk dan melirik sekilas dan berkata, totalnya 200.000. 200.000? Apa yang sudah kita makan untuk 200.000? Ketika Li Suzhen mendengar ini, dia langsung menjerit. Diam! Chen Baoqiang memelototi Li Suzhen. Apa ini berlebihan? Apakah Anda ingin saya memberi Anda sejumlah uang untuk dihitung? Lin Tianhu berkata dengan sedikit tatapan di matanya. Tidak, tidak. Kami akan membayarnya. Chen Baoqiang buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya untuk membayar tagihan. Pada saat ini, Chen Baoqiang sangat menyesal. Jika dia tahu dia tidak akan memesan begitu banyak hidangan, pada saat itu, untuk membuat Chen Ping terlihat buruk, dia langsung memesan begitu banyak hidangan tanpa melihatnya. Kali ini dia mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Wali Kota Ling, pengobatan di kota Hongcheng sungguh tidak rendah. Direktur Biro Kesehatan, Direktur Kantor. Mengeluarkan ratusan ribu dolar untuk makan malam, bahkan tidak berkedip, kata Chen Ping sambil menatap Ling Zhenchuan. Penguasa Istana Naga Langit bab 265. Tuan Chen, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ling Zhenchuan selesai dan melihat ke arah Li Weijian dan Chen Baoqiang. Kalian berdua dikeluarkan dari jabatanmu mulai hari ini dan akan diselidiki ketika waktunya tiba. Jika kamu ditemukan korup, kamu akan dihukum berat. Puff! Li Weijian dan Chen Baoqiang semuanya duduk dalam keadaan lumpuh karena ketakutan. Jika mereka diselidiki, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wali Kota Ling, Tuan Chen, mari kita bicara di tempat lain. Lin Tianhu telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan ruangan lagi. Ling Zhenchuan mengangguk, lalu berkata kepada beberapa orang yang datang bersamanya, kalian kembali dan tunggu aku akan ke sana sebentar lagi. Saat beberapa orang pergi, Ling Zhenchuan dan Chen Ping juga keluar dari kamar pribadi, dan saat Lin Tianhu keluar, dia dengan dingin menatap ayah dan anak Li Weijian, serta keluarga Chen Baoqiang. Dengan sedikit rasa jijik di matanya, melihat punggung Chen Ping, keluarga Chen Baoqiang sangat menyesal. Jika mereka tidak memperlakukan keluarga Chen Ping sedemikian rupa, apakah hasilnya akan berbeda? Tapi di dunia ini manakah obat penyesalan? Chen Ping tidak tinggal terlalu lama di restoran, tetapi hanya mengikuti Ling Zhenchuan selama beberapa menit.
Alasan mengapa Ling Zhenchuan mendekati Chen Ping adalah untuk mengucapkan terima kasih, dan juga untuk putranya sendiri, dan dia berharap Chen Ping akan melepaskan Ling Feng. Chen Ping tidak peduli. Selama Ling Feng tidak mengganggunya lagi, Chen Ping tidak akan mengganggu Ling Feng. Ketika Chen Ping keluar dari restoran, dia menemukan orang tuanya sedang bergegas masuk. "Chen Ping, kamu baik-baik saja?" Tang Honying bertanya dengan wajah berkeringat. "Bu, aku baik-baik saja, kenapa terburu-buru?" Chen Ping bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Itu bukan karena aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Ayahmu dan aku menemukan sejumlah uang, dan aku tidak tahu apakah itu cukup." Tang Honying membuka tas yang dibawanya, penuh dengan uang. Baru dan lama, tas penuh uang, diperkirakan 20 hingga 30 ribu. "Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melihat uang di dalamnya." Mata Chen Ping langsung memerah. Dan dia memeluk Tang Honying dan berkata, "Bu, tidak perlu, paman kedua sudah memberikan uang." Alasan mengapa Chen Ping begitu bersemangat adalah karena dia berpikir bahwa ketika dia kembali, dia akan menemukan kesempatan untuk bertanya kepada orang tuanya apakah dia anak terlantar atau bukan. Tetapi saat ini, Chen Ping tidak ingin bertanya apapun. Dia tidak peduli apakah dia anak terlantar, dia hanya memiliki orang tuanya sekarang. "Paman keduamu memberi uang? Angin macam apa yang dia isap?" Tang Honying sangat tidak percaya. "Baiklah, selama tidak apa-apa, ayo cepat pergi, jangan lama-lama di sini," desak Chen Baoguo. Dia selalu merasakan rasa tidak aman tinggal di sini. Setelah pergi, Chen Ping pulang. Sementara Tang Honying dan Chen Baoguo pergi untuk membayar kembali uang yang mereka pinjam. Setelah sampai di rumah, Chen Ping duduk di tempat tidurnya dengan lutut bersilang. Berniat untuk berkultivasi sebentar, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menenangkan dirinya, tetapi tidak berhasil. Kata-kata liar Chen Baoqiang selalu terngiang-ngiang di telinga Chen Ping. "Ah!" Chen Ping meraung, menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mencoba menghilangkan suara itu, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Chen Ping tahu bahwa dia memiliki setan di dalam hatinya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan menanyakan apa yang ingin dia ketahui. Tapi Chen Ping tidak bisa membuka mulutnya, dia tidak punya cara untuk bertanya. Sejak dia masih kecil, baik Tang Honying dan Chen Baoguo telah memperlakukannya dengan cinta dan kasih sayang, dan bahkan walaupun Chen Baoguo orang yang tegas, dia tidak pernah memukulnya sekalipun. Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa dia bukan orang tua kandungnya, dia tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi sekarang, pikiran Chen Ping sedang kacau, dia tidak bisa diam lagi. Bolak-balik seperti ini, Chen Ping bolak-balik selama setengah hari, sampai Tang Honying memanggil Chen Ping untuk makan malam. Lalu Chen Ping keluar dari kamarnya. Melihat Chen Ping terlihat tidak sehat, Tang Honying buru-buru bertanya, "Chen Ping, apakah kamu sakit?" Bersambung.